Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Febriani Elvida atau biasa dipanggil Feby di Cerita Ibu kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini, di kesempatan yang ketiga ya ini ya, kita akan masih belajar tentang kosakata atau istilah yang digunakan oleh orang Korea atau apa namanya di sini ya di Korea ini dengan yang berhubungan dengan ibu hamil atau kehamilan seperti itu. Jadi makanya namanya cerita ibu seperti itu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah belajar banyak sekali ya tentang apa tuh kemarin temong, kemudian kita sudah belajar tentang chulsan, bunman, dan kalau yang kelahiran itu ada jayon bunman, ada jeong jolge, kemudian kalau kontraksi itu ada jintong dan lain sebagainya. Di pertemuan kali ini kita akan juga belajar tentang lebih yang awal-awal nih, kalau kemarin kan tentang lahiran. Kalau yang ini lebih ke ketika awal kehamilan itu seperti apa sih, kayak gitu ya. Nah, kita akan lihat di Gangineongnya. Ini Gangineong ya, ada beberapa. Yang pertama ada Thea, kemudian ada Ipdot, ada Wolgyong atau Sengni, kemudian ada Yotong, Binhyol, dan juga Gomsa. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menyuruh teman-teman untuk review ya, untuk preview dulu, untuk belajar dulu tentang kosakata atau istilah-istilah ini. Jadi ini lebih berhubungan tentang mungkin awal proses kehamilan atau ketika hamil itu sendiri ya. Jadi apa saja sih yang penting untuk diketahui ya istilah-istilahnya. Kita akan mulai. Yang pertama ini adalah Thea. Nah, Thea ini adalah janin. Jadi ketika bayi sebelum lahir masih di kandungan itu adalah janin ya kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Korea kita sebut Thea. Nah, sebelum di pertemuan yang pertama sekali itu ya kita berbicara tentang temong atau temyong. Nah, te ini dari kata thea ini atau janin. Jadi kalau temong itu adalah mimpi yang menandakan kehamilan. Jadi te-nya itu maksudnya hamil, kandungan. Kalau temyong ini adalah nama janin. Nah, kalau thea ini adalah dia janin ya, janinnya seperti itu. Kita lihat contoh dalam bahasa Koreanya seperti apa sih? 태아의 모습을 확인하기 위해 초음파 검사를 받았다. Oke, kita lihat. 태아의 모습. 모습 itu adalah bentuk atau ya bentuk ya. Jadi bentuknya dari janin. Jadi maksudnya janin untuk memastikan janin ini seperti apa ya. 확인하다 itu adalah memastikan, mengecek, mengonfirmasi juga bisa ya, tapi biasanya kita memastikan. Nah, 확인하기 위해 dari kata gi, wihe ini adalah untuk. Kemarin kita sudah pernah belajar relwihan ya. Relwihan itu ditempel dengan kata benda. Kalau hagin hagi wihe, gi wihe ditempel dengan kata kerja. Kemudian tidak ada n-nya di sini ya, tidak wihan tetapi wihe karena langsung dia ada kalimat selanjutnya ya. Jadi untuk memastikan bentuk atau kondisi janin ya, kita mendapatkan apa nih? 초음파 검사를 받았다. Lakukan, gomsa itu adalah cek apa? 초음파 itu adalah USG, jadi USG ya, atau ultrasono, apa sih bahasa Inggrisnya susah ya. Jadi USG kalau dalam bahasa Indonesianya, kita biasanya mengenal dengan USG. Kalau dalam bahasa Korea itu adalah choempa. Biasanya ada beberapa model ya, jadi ada yang dari bawah, ada transvaginal choempa atau dari abdominal choempa ya kalau nggak salah yang di perut kayak gitu. Kalau di Korea sendiri ketika kehamilannya masih kecil itu biasanya dari bawah ya, dimasukkan dari bawah. Kalau misalkan sudah besar, sudah bisa terlihat, itu biasanya dari minggu ke-9 kalau di Korea biasanya ya, itu sudah bisa pakai yang di perut choempanya. Nah, kemudian ada beberapa kosakata seperti misalkan jongmil choempa. Nah, jongmil choempa ini biasanya dilakukan setelah minggu ke-12 di trimester pertama, kemudian trimester kedua itu lebih detail untuk memastikan apakah fetus atau si janinnya ini normal, kemudian untuk melihat dia perkembangannya seperti apa, jadi lebih detail lagi. Nah, makanya namanya jongmil choempa. Kemudian selain choempa gomsa, biasanya ketika mengecek kehamilan itu biasanya pakai tes urin ya, atau sobyon gomsa, atau misalkan tes darah, diambil darahnya, pi gomsa,
Atau biasanya ketika sambil jongmil choompa atau sambil USG yang detail itu, kita mengecek gihyonga gomsa. Gihyonga gomsa ini adalah memastikan kalau fetus atau janinnya ini dia tidak cacat ya. Jadi apakah ada defect atau misalkan Down syndrome atau misalkan ada sindrom-sindrom yang lain yang bisa mempengaruhi si TEA ini, si janin ini. Jadi gomsanya banyak sekali ya, sama seperti di Indonesia, di Korea juga sangat banyak gitu. Oke, kita lanjutkan ke istilah selanjutnya. Ada yang namanya ipdot. Nah, ipdot ini pasti relate banget nih teman-teman. Ibu-ibu di sini yang sudah pernah hamil atau yang sedang hamil mungkin pernah merasakan yang namanya ipdot. Ipdot ini hintnya, petunjuknya adalah biasanya terjadi di awal kehamilan dan itu menandakan kalau ibu-ibu ini telat ya, jadi sudah hamil. Apa nih kira-kira? Ipdot itu adalah mual-mual ya, atau morning sickness kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau kita biasanya mual-mual kayak gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Korea bagaimana sih contoh kalimatnya? Kita lihat di sini. 첫째 아이보다 둘째 아이가 입덧이 더 심했어. Nah, kita lihat di sini 더 심했어. Do itu lebih banyak ya, lebih besar atau lebih pokoknya. 심했어 itu 심하다 dari kata parah, lebih parah berarti ya, maksudnya apa nih? Ipdotnya lebih parah. Nah, 첫째 아이보다 daripada anak yang pertama, 둘째 아이가 입덧이 더 심했어. Jadi morning sickness atau mual-mualnya anak kedua lebih parah daripada anak yang pertama. Ada juga yang sebaliknya ya, misalkan aku anak pertama lebih parah misalkan, berarti 둘째 아이보다 첫째 아이가 입덧이 더 심했어. Misalkan seperti itu. Nah, di sini dia pakai bentuk yang banmal atau yang tidak formal ya, tidak pakai iyo, tidak pakai semnida, jadi 심했어. Nah, ini dia lebih santai, biasanya digunakan untuk 친구 atau teman-teman yang seumuran atau misalkan yang lebih muda kayak gitu atau yang sudah dikenal seperti itu ya. Jadi ipdot itu adalah apa? Mual-mual atau morning sickness. Di sini ada ibu-ibu di sini yang ipdotnya simheo, ada yang parah mual-mualnya. Jadi ada juga yang tidak mual-mual, ipdot이 없는 친구들도 있고, ada juga yang tidak ada ipdot, tidak merasakan ipdot, ada juga yang sampai trimester kedua, ketiga masih merasakan morning sickness ya atau mual-mual seperti itu. Tidak masalah, yang penting sehat ya ibu dan janinnya. Oke, kita tadi belajar tentang TEA, kemudian ipdot. Nah, selanjutnya apa nih? Istilah selanjutnya adalah 월경 atau 생리. Oke, 월경 atau 생리. Nah, di sini seng itu harusnya sengri gitu ya, tetapi karena real dia bertemu dengan gitu, jadi sengni, jadi realnya menjadi nin bacanya, sengni, biar agak-agak Korea banget gitulah, biar kayak orang Korea, jadi bacanya bukan sengri tetapi sengni, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini 월경 atau sengni itu adalah tamu tamu kita setiap bulan ya ibu-ibu ya, jadi period atau menstruasi atau haid kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi makanya di sini 월경, wol itu bulanan gitu ya, maksudnya period kayak tamu bulanan seperti itu. Contoh kalimatnya seperti ini. 임신을 하였더니 월경이 멈추었다. Nah, ini tentu saja ya, jadi 임신을 하였더니, 임신을 하다 karena hamil, atau misalkan bisa juga 임신을 했더니 seperti itu ya, karena hamil, 월경이 멈추었다. Menstruasi atau haid saya berhenti. Jadi 멈추다 dari kata berhenti. 멈추다 itu adalah berhenti, 멈추었다 itu berhenti untuk, maksudnya udah selesai, udah berhenti gitu ya, udah terjadi seperti itu. Jadi bisa juga 임신을 하였더니 atau 임신을 했더니 생리가 멈추었다. Itu juga bisa ya. Jadi kalau 월경 pakainya i, kalau 생리 pakainya ga, karena berbeda. Kalau 월경 ada bacimnya, ada penutupnya di situ ya. Kemudian kalau 생리 dia tidak punya bacim, dia diakhiri dengan huruf vokal. Jadi pakainya ga seperti itu. Kadang kalau dalam bahasa Korea untuk lebih gaulnya itu juga suka bilang namanya genal. Genal itu biasanya ini ya lebih gaul gitu ya. Jadi 월경 생리 atau genal itu juga kayak itu loh hari itu gitu ya. Si itu loh si tamu kayak gitu. Jadi lebih bisa juga digunakan pakai itu. Tapi kalau untuk yang formalnya 월경 dan 생리 seperti itu. Oke, tidak masalah ya teman-teman ya. Tadi ada TEA, kemudian apa tadi? Sebelum ini ada sebelum ini ada ipdot, kemudian ada
월경 atau 생리 seperti itu. Kita terlalu bersemangat ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah apa nih? Yotong. Oke, yotong. Yotong itu apa? Tong, masih inget tong? Sebelumnya kita belajar tentang jintong ya. Jadi jintong itu sakit ya. Kalau yotong itu adalah di bagian belakang atau pinggang kayak gitu. Kita lihat di sini. 출산을 할 시기가 다가오니 요통이 더 심해졌다. Nah, yotong itu adalah sakit pinggang. Jadi sakit bagian belakang ya. Pinggang itu sakit karena apa? 출산을 할 시기가 다가오니. 출산을 할 시기. Waktu lahir, maksudnya waktu lahiran, waktu kelahiran. Daga oda itu semakin dekat, semakin mendekati seperti itu. Jadi waktu periode kelahirannya semakin dekat, jadi yotongi to 심해졌다. Yotong itu adalah sakit pinggangnya, sakit bagian belakangnya itu ya. Bukan punggung, kalau punggung kan belakang ya. Jadi pinggang sebelah sini gitu. yotongi to 심해졌다. Tadi 심하다 itu dari kata 심하다 itu adalah apa? Parah. Kalau 심해지다 itu maksudnya dia menjadi terus-menerus kayak lebih parah gitu. Jadi 심해지다 itu dari yang segini naik ke atas menjadi lebih banyak, lebih parah kayak gitu. Makanya dipakai do ya. Do 심해졌다 seperti itu. Jadi mungkin di sini ada ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, bisa relate ya. Jadi sebelum lahiran itu sakit pinggang, terus pokoknya badan tuh kayaknya sakit-sakit gitu kayaknya ya. Jadi 출산을 할 시기가 다가오니, 다가와서 karena gitu ya, 요통이 더 심해졌다. Jadi hori hori itu bagian sebelah sini ya, bagian pinggang kayak gitu. Tong atau dia sakit pinggangnya semakin parah kayak gitu. Makanya teman-teman bisa tips ya mungkin dari banyak orang gitu ya untuk mengatasi hal ini bisa melakukan undong ya atau olahraga seperti itu. Dan biasanya kalau di Korea atau misalkan di Indonesia juga sudah banyak ya ada beberapa pilihan olahraga seperti itu kayak yoga atau pilates dan misalkan berenang. Kalau berenang saya kurang tahu sih ya, tapi misalkan kayak bergerak lah ya yang tidak terlalu berlebihan seperti itu. Kalau di dalam bahasa Korea itu yoga itu sebelum lahiran tuh ada sendiri ya. Jadi maksudnya ada istilahnya sebelum lahiran dan juga setelah lahiran. Contohnya kalau sebelum lahiran ini namanya sanjon. Jadi san itu dari kata julsan, jon itu dari kata sebelum. Jadi sanjon yoga itu adalah yoga sebelum lahiran atau misalkan setelah lahiran atau postpartum sanhu yoga seperti itu. Nah mungkin sanjon yoga ini ketika dilakukan bisa meredakan yotong ya. Jadi yotongi to 심해지지 않고 mungkin lebih rileks lagi badannya ya. Jadi bisa mungkin lebih meredakan sedikit walaupun tidak sepenuhnya seperti itu ya. Oke, kita refresh lagi. Tadi kita belajar tentang thea atau janin ya, thea berhubungan dengan temyong kayak gitu. Dan thea ini adalah janin atau fetus atau yang belum lahir ya. Jadi yang masih ada di dalam kandungan. Kemudian tadi ada chompa gomsa, saya bisa menyebutkan juga berbagai gomsa seperti apa sobeon gomsa, pi gomsa dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sebelum kita tahu hamil mungkin ya ipdot dulu, jadi mual-mual dulu, morning sickness dulu. Nah itu dalam bahasa Korea disebut ipdot seperti itu. Kemudian ada yang parah, ada yang tidak ya. 심하다 itu adalah parah. Kemudian kalau misalkan hamil berarti 월경 atau 생리nya 멈추었다 atau 멈춘다 atau berhenti seperti itu. Atau bisa juga kita pakai namanya genal kalau dalam bahasa Korea yang lebih santai, lebih casual. Tapi untuk formalnya 월경 sama 생리. Kemudian setelah itu tadi kita belajar yotong. Yotong ini adalah sakit pinggang atau sakit bagian belakang ya, karena kan sudah mulai masuk panggul mungkin ya bayinya ya, si janinnya. Jadi mungkin lebih kayak menekan dan lain sebagainya. Saya juga kurang tahu bagaimana secara medikalnya, tetapi ini bisa dilakukan mungkin berolahraga. Tadi saya menyebutkan tentang yoga ya, sanjon yoga atau kalau setelah lahiran berarti sanhu yoga seperti itu. Oke, kita lanjutkan istilah selanjutnya. Nah, ini mungkin ada yang pernah merasakan ya, baik sebelum hamil atau mungkin sehari-hari juga ada yang mengalami keluhan ini. Ini adalah binhyol.
Binhyol itu apa namanya, dia kekurangan darah merah ya, jadi anemia kalau dalam bahasa Indonesia ya kita biasanya ya, binhyol. Jadi kita lihat contohnya, 임신하고 나니 빈혈이 더 심해졌어. 영양제를 꼭 챙겨 먹어야겠어. Nah, di sini juga dia pakai bentuk yang banmal atau yang tidak formal, tidak pakai yo, tidak pakai amnida, semnida, 심해졌어. Oke, 먹어야겠어. Seperti itu. Jadi dia antara dia lagi ngomong sendiri atau misalkan ngomong dengan suaminya atau ngomong dengan adiknya seperti itu ya, atau temannya. Jadi dia tidak menggunakan bentuk yang formal seperti itu. Nah, kita lihat 임신하고 나니, karena aku hamil nih, karena setelah hamil ini binhyol이 더 심해졌어. binhyol ini tadi ya, kekurangan darahnya, jadi anemianya. 더 심해졌다, 더 심해졌어. 심하다, 심해지다, lebih parah. Jadi dia lebih parah. Awalnya dia sudah punya binhyol, binhyol이 있고 ternyata setelah hamil lebih parah. 더 심해졌어, seperti itu. Jadi biasanya ketika teman-teman hamil di awal-awal akan disuruh pigomsa ya, jadi menggunakan apa sih namanya, mengecek darah. Nah, itu akan dilihat apakah ada binhyol atau tidak. Jadi kalau misalkan ada binhyol biasanya harus minum kayak suplemen seperti itu ya. Makanya di sini 영양제를 꼭 챙겨 먹어야겠어. 영양제 itu adalah suplemen atau vitamin-vitamin seperti itu. 꼭 itu adalah harus, pasti. Jadi kayak yang 꼭 먹어야겠어, 꼭 가야겠어, harus pergi, harus makan, harus bla 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 bla. Nah, 꼭 ini harus ditempel di depan kosakata yang berbentuk kata kerja seperti itu. 챙겨 먹다 itu maksudnya teratur, makan, tidak lupa makannya, jadi makannya secara teratur. Jadi dia harus makan vitamin atau suplemen secara teratur seperti itu ya. 임신하고 나니 빈혈이 더 심해졌어. 영양제를 꼭 챙겨 먹어야겠어. Nah, teman-teman mungkin yang perlu diperhatikan di sini untuk suplemen ibu hamil biasanya yang penting itu adalah asam folat ya. Kalau dalam bahasa Korea itu disebut 엽선 seperti itu, 엽선, atau biasanya juga zat besi. Biasanya kita hanya menyebut ion seperti itu ya, atau mungkin ada kosakata yang lain, tapi biasanya saya menyebutkan itu di depan dokter saya seperti itu ya. Tapi yang penting biasanya 엽선, tapi tentu saja banyak vitamin-vitamin yang lain yang harus dikonsumsi seperti itu. Jadi binhyol di sini berhubungan dengan keluhannya teman-teman ya. Jadi binhyol itu tadi kita sudah belajar tentang tea, kemudian ipdot, kemudian apalagi nih, Woljong atau Sengni, Yotong, dan yang terakhir barusan ini kita belajar tentang binhyol atau anemia ya. Jadi harus hati-hati mbak-mbak di sini, ibu-ibu sekalian yang mungkin mau mempersiapkan kehamilan ya. Jadi diperhatikan apakah punya binhyol atau tidak. binhyol이 있어요 atau 없어요 kayak gitu. Jangan sampai nanti dia semakin parah ya ketika hamil seperti itu. Kita lanjutkan ke istilah selanjutnya. Nah, ini ada yang namanya gomsa. Tadi di yang pertama ya, ini ada nih ya, chompa gomsa. Tadi saya sudah bilang gomsa itu adalah tes atau cek gitu ya. Chompa adalah USG, maksudnya tes USG kayak gitu. Tapi kalau gomsa secara keseluruhan, gomsa ini adalah namanya cek. Jadi cek darah, cek urin, cek dan lain sebagainya, banyak sekali ya cek-cek itu ya, gomsa. Nah, tidak harus dalam istilah rumah sakit atau kesehatan, gomsa juga bisa digunakan istilah-istilah di bidang-bidang lain yang berarti dengan pemeriksaan ya. Jadi cek dan pemeriksaan seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia pemeriksaan bisa juga ya. Nah, contohnya di sini dalam bahasa Korea, 환자분 매달 한 번씩 검사 받으러 병원에 방문해 주세요. Nah, 환자분 itu adalah pasien, maksudnya kalau kita ke rumah sakit gitu ya, atau misalkan kita ingin memeriksakan sesuatu, kita disebut 환자분. Karena 환자 itu adalah pasien, bun itu kayak untuk lebih menghormati, seperti itu ya. 환자분, kalau kita 환자 berarti dokter apa? 의사. Atau misalkan ada ganosa itu adalah perawat, seperti itu ya. Kita menyebut beliau itu 의사 선생님 atau 의사 쌤, atau misalkan 원장님 itu biasanya ini ya, kepala rumah sakit seperti itu, atau kita menyebut ganosa sonsengnim, ganosa sem seperti itu ya. Kalau mereka menyebut kita 환자분 atau hanja kayak gitu ya, 환자분, atau misalkan pakai nama, pakai nim seperti itu. Nah, ini 환자분, medal itu adalah, dal itu adalah bulan, me itu adalah setiap, jadi medal setiap bulan, 한 번씩, 한 번 itu adalah satu kali. Jadi satu kali 검사 받으러, maksudnya untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan tes-tes atau cek-cek seperti itu ya. 검사 받으러.
방문하다, 으러 가다 itu adalah pergi atau mengunjungi untuk. Jadi 으러 itu adalah untuk, ada maksud dan tujuan ini. Jadi untuk apa? Untuk melakukan pemeriksaan. 검사 받으러 병원에 방문해 주세요. 방문하다 itu adalah mengunjungi, 병원에 itu adalah ke rumah sakit. Jadi maksudnya ibu atau bapak pasien medal 한 번씩 sebulan sekali silakan mengunjungi rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan atau tes seperti itu ya. 방문해 주세요. 주세요 itu kayak tolong atau silakan seperti itu ketika kita meminta tolong atau kayak menyuruh seperti itu ya, pakai AO 주세요. Nah, jadi 방문해 주세요. Kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman. 검사 ada 비검사 untuk darah, 소변 검사 untuk urin, dan misalkan tadi 초음파 검사 untuk USG, 정밀 초음파 검사 atau USG yang lebih detail dan lain sebagainya. Jadi ada yang namanya pemeriksaan ini banyak sekali, nanti bisa dipastikan di rumah sakit tempat ibu-ibu atau mbak-mbak atau teman-teman sekalian ini ya datang ya untuk pemeriksaan seperti itu. Nanti bisa dicek kembali. Oke, kita sudah banyak ya, banyak sekali. Di sini kita akan refresh lagi. Apa aja nih tadi? Kembali lagi. Ada Thea ya, janin atau fetus. Kemudian ada ibdot. Ibdot ini adalah mual-mual atau morning sickness. Kemudian ada wolgyong atau sengni. Di sini datang bulan atau menstruasi. Kemudian yotong itu adalah sakit pinggang, sakit pinggang ya bagian bawah ya, pinggang biasanya ya, yotong. Kemudian berhubungan dengan jintong, waktu itu kita pernah belajar jintong adalah rasa sakit atau kontraksi kalau dalam proses lahiran seperti itu ya. Kemudian ada binhyol, ini adalah anemia atau kurang darah ya, kurang zat apa sih darah merah ya, sel darah merah ya, anemia itu. Nah, kita akan mengenal 영양제 itu adalah suplemen atau vitamin kayak gitu ya. Nah, biasanya harus 검사를 받아야 해요. Jadi untuk mengecek apakah hamilnya itu sudah sehat, janinnya baik, 태아nya 건강하고 gitu ya. 태아nya sehat atau misalkan ibunya juga sehat. Ibu hamil apa teman-teman? Imsanbu, oke. Atau sanmo, di sini ada sanmo yongo, itu adalah istilah ibu hamil. Jadi sanmo dan 태아nya sehat, itu harus melakukan 검사를 받아야 해요. Jadi harus melakukan pemeriksaan di rumah sakit seperti itu. Oke, sampai sini kita jongni ya, kita lihat lagi untuk pelajaran kali ini, kesempatan kali ini kita sudah mempelajari beberapa istilah baru ya. Ada Thea, ibdot, wolgyong, sengni, kemudian ada yotong, ada binhyol, kemudian ada gomsa, seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Ada temong ya, temong, kemudian apa lagi? Imsin ya, imsin itu adalah hamil, kemudian ibu hamil itu ada imsanbu, seperti itu ya. Nah, imsanbu ini juga bisa pakai sanmo, seperti itu. Kemudian kita mengenal chulsan atau bunman, dan juga chulseng singo, seperti itu ya. Dan yang sebelumnya, baru aja yang kita kemarin kesempatan sebelum ini, pas sebelum ini tuh ada kita belajar tentang lahiran normal ya, jayon bunman, kemudian ada jewang jolke, kemudian ada jintong ya. Kemudian apa lagi? Banyak sekali ya, sudah banyak banget teman-teman sudah banyak sekali mempelajari itu, dan yang di kali ini tuh lebih ke awal-awal imsin ya, awal-awal kehamilan. Jadi nanti teman-teman bisa memanfaatkan kosakata atau istilah ini ketika datang ke rumah sakit untuk mengecek kehamilan. Jadi gomsarel badaya hagu, apakah kita punya binhyol atau tidak, bagaimana cara untuk mengatasi yotong atau sakit pinggang ketika sebelum chulsan, sebelum melahirkan, apakah kita memilih untuk jayon bunman atau jewang jolge, dan apakah ketika kita masih baru-baru awal hamil, ibdotnya bagaimana, simheo atau simhajianayo, apakah parah atau tidak, masih bisa makan, dan yang penting adalah kesehatan sanmo dan juga thea. Thea itu adalah janin, seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian, ibu-ibu, mbak-mbak sekalian yang menonton tayangan ini, dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-harinya, terutama yang sedang hamil atau sedang mempersiapkan kehamilan di Korea Selatan. Jadi nanti kita akan bertemu lagi insya Allah di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa.